Yang kita tahu saat ini kondisi layanan publik di negara kita masih belum bisa dikatakan layanan yang prima. Masih banyak layanan-layanan publik yang tidak efektif, tidak efisien, dan tak jarang pula juga masih banyak yang serba manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Puslakbang KDOD Kota Samarinda. Hari ini saya akan membawakan sedikit rangkuman tentang materi terkait dengan komitmen mutu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan. Yang kita tahu saat ini kondisi layanan publik di negara kita masih belum bisa dikatakan layanan yang prima. Masih banyak layanan-layanan publik yang tidak efektif, tidak efisien, dan tak jarang pula juga masih banyak yang serba manual. Hal ini menyebabkan mutu dari pelayanan publik tersebut menjadi rendah dan akhirnya mendatangkan banyak komplain dan banyak keluhan dari masyarakat itu sendiri. Terlebih di era sekarang di mana bisa saja keluhan-keluhan itu disampaikan melalui media-media sosial yang mana akhirnya menambah citra buruk dari pelayanan publik di negara ini. Berkaitan dengan mutu layanan, maka yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah definisi dari komitmen mutu itu sendiri. Kita mulai dengan definisi dari kata mutu. Menurut Giesecke dan Davis tahun 2006, quality is the dynamic state associated with a product, service, people, processes, and environment that or exceed expectation, atau merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan produk jasa, manusia, proses, lingkungan yang sesuai atau melebihi ekspektasi dari konsumen. Secara sederhana, mutu dapat dikatakan sebagai kualitas. Lalu setelah kita tahu tentang mutu, maka komitmen mutu adalah komitmen dari seorang individu, kelompok, atau institusi untuk mencapai dan menghasilkan produk baik dari barang ataupun jasa yang sesuai atau melebihi ekspektasi dari konsumen atau penerima layanan. Christoph dan Thor mengatakan bahwa successful organization really on the people who do the work at each level to make their own decision and act at the level. They provide resources and support to accomplish this task. This is called empowerment. Empowerment is a management style in which work responsibility is assigned and explicitly accepted. Organisasi yang sukses mengandalkan orang-orang yang melakukan pekerjaan setiap tingkat untuk membuat keputusan sendiri dan melaksanakannya di tingkat itu. Dari statement di atas, maka untuk terjaminnya mutu yang baik, maka dibutuhkan komitmen dari elemen-elemen penggeraknya untuk selalu konsisten dan inovatif agar terciptanya mutu dan produk yang baik pula. Nah, oleh sebab itu, maka perbaikan mutu layanan sangat membutuhkan inovasi agar mutu dan kualitas dapat tetap terjaga dan tetap bisa ditingkatkan. Jika terkait dengan ASN, maka mutu tersebut adalah mutu dari layanan publik, di mana saat ini masih banyak komplain, keluhan, dan kritik terhadap layanan publik yang ada di Indonesia, khususnya pada lembaga-lembaga pemerintah terutama di daerah-daerah. Seperti yang sudah saya katakan di atas, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dibutuhkan sebuah inovasi. Untuk memunculkan inovasi, maka kita harus memiliki kreativitas untuk mendapatkan atau menciptakan terobosan dalam rangka meningkatkan mutu layanan. Untuk itu, maka perlu kita ketahui dulu apa itu siklus dari cara berpikir kreatif. Yang pertama adalah adanya kejenuhan dari pola atau metode-metode yang sudah digunakan saat ini. Intinya ada ketidakpuasan dari yang sudah dijalankan saat ini. Lalu dari situ kita bisa mulai merenung dan berimajinasi. Seperti apa metode atau sistem yang ingin kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya dari berimajinasi tadi kita bisa mulai mencari dan menggali informasi atau bisa melakukan studi banding terkait dengan cara dan metode untuk mewujudkan imajinasi kita tadi. Setelah itu dilanjutkan dengan proses analisis, membuat rancangan, menyusun program, dan sebagainya untuk menciptakan sebuah inovasi. Dan juga melakukan sosialisasi terhadap ide dan metode yang sudah kita susun dalam program inovasi tadi. Dan yang terakhir adalah implementasi dari inovasi itu sendiri. Selanjutnya siklus itu
berulang kembali, dan intinya adalah adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah berjalan dan selalu menginginkan inovasi dan perbaikan di setiap waktu. Pada intinya, siklus berpikir kreatif ini adalah selalu adanya rasa tidak puas terhadap sistem dan metode yang digunakan hingga saat ini dan selalu memiliki motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik. Adapun beberapa karakteristik dari nilai-nilai dasar pada orientasi mutu layanan publik. Yang pertama, adanya komitmen pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, cepat, tepat, dan selalu menjunjung keramahan. Yang ketiga, layanan yang menyentuh hati atau yang melayani sepenuh hati. Yang keempat, terus adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui proses pendidikan, pelatihan, kolaborasi, atau pengembangan ide kreatif lainnya. Yang kelima, layanan yang memberikan perlindungan yang mungkin saja berkaitan dengan pergeseran tuntutan customer, perkembangan teknologi, atau perubahan kebijakan. Yang keenam, pendekatan inovatif dan ilmiah dalam pemecahan masalah. Selain itu, ada pula nilai-nilai dasar dari komitmen mutu yang perlu diketahui dan dipahami oleh seorang ASN, yaitu adanya efektivitas layanan, yang kedua mutu layanan, yang ketiga efisiensi dari layanan, dan yang keempat inovasi dari layanan. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah ketepatan dalam mencapai dan menyelesaikan target, yang mana hal ini terkait dengan durasi, biaya, harapan, kualitas, alokasi sumber daya, dan kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya adalah efisiensi, di mana efisiensi ini adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya, baik itu waktu, biaya, sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi pemborosan dari hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah pengembangan atau peningkatan suatu produk dari kondisi aslinya ke arah yang lebih baik. Pada sisi layanan publik, inovasi diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Adapun aspek-aspek dari inovasi itu sendiri, yaitu adanya perubahan produk barang jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, dan mindset orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mutu layanan adalah kinerja yang harus dioptimalkan dalam rangka pemenuhan ekspektasi pelanggan sesuai standar yang berlaku. Adapun standar mutu pelayanan yang meliputi yang pertama adalah tangible, yaitu penampilan fisik dari sarana dan prasarana, pegawai, alat komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah keandalan atau reliability, kemampuan dalam memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan akurat seperti yang dijanjikan. Yang selanjutnya adalah responsif, kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya ada akses atau kemudahan untuk mendapatkan layanan dan melakukan kontak. Yang keempat adalah courtesy atau kesopanan, saling menghormati, dan keramahan. Yang selanjutnya adalah communication, kemampuan mendengar keluhan pelanggan dan penyediaan informasi yang mudah dimengerti oleh pelanggan. Yang selanjutnya adalah credibility, sifat dapat dipercaya dan jujur dalam memberikan layanan. Yang terakhir adalah security, di mana pelanggan bebas dari segala ancaman bahaya atau resiko dalam proses layanan. Selain itu, ada pula alat untuk pemastian pelayanan mutu, yaitu pertama ada standar pelayanan pelanggan. Sebagai contoh, itu adalah waktu pelayanan. Misalnya, jika suatu instansi pemerintah menargetkan waktu pelayanan 7 menit, maka waktu itu yang menjadikan acuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan dari pelanggan. Yang kedua adalah ganti rugi pelanggan, di mana hal tersebut adalah dengan memberikan beberapa bentuk kompensasi apabila gagal memenuhi standar pelayanan. Yang ketiga adalah jaminan mutu, komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan jika terjadi ketidakpuasan dari pelanggan. Yang keempat adalah audit mutu, di mana dilakukannya audit untuk menilai mutu layanan secara berkala. Yang kelima adalah penanganan dari keluhan pelanggan, di mana hal ini berhubungan dengan penelusuran dan analisis terhadap keluhan pelanggan dan memastikan respon yang segera dan mengupayakan perbaikan pelayanan. Yang terakhir ada ombudsman,
yaitu membantu pelanggan untuk memecahkan masalah dan mendapat pelayanan dan informasi ketika mereka tidak puas terhadap sistem penanganan keluhan. Yang terakhir adalah indikator kepuasan masyarakat, yang mana ini berdasar pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2004. Yang pertama ada prosedur pelayanan, yang kedua ada persyaratan pelayanan, selanjutnya ada kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas, tanggung jawab dari petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari materi komitmen mutu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat ASN.